warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala 'azza man qa'il fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap keluarga besar dari Bapak Haji Ramayudi. Keluarga besarnya mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam naungan Allah. Allah berkahkan keluarganya, hartanya, ilmunya, anak keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah, dan juga ibu-ibu semua mudah-mudahan juga sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pertemuan kita, majlis kita, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti berkahnya bisa kita bawa ke rumah kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqomah dan dijauhkan dari segala macam fitnah, bahaya, musibah ataupun yang lainnya yang insyaallah senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita insyaallah yang membuktikan, mencerminkan keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Tambah sehat, tambah banyak kayaknya jamaahnya. Sampai luber-luberan keluar. Ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah, ya, tambah banyak jamaahnya, ya, tambah berkah kita punya kampung insyaallah. Ya, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan ya segala hajat keinginan kita ibu semua dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keberkahan majelis ilmu, ya, dengan keberkahan silaturahim, apapun kebaikan yang kita lakukan, yang kita niatkan dari rumah kemudian hadir di sini, insyaallah ya segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesulitan, kesedihan, kesusahan yang kita miliki insyaallah diganti dengan kemudahan, dengan jalan keluar yang Allah berikan. Amin ya rabbal. Kita teruskan ibu semua, kita teruskan kajian dari kitab Nasaihul Ibadah, ya, karya
Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi husni adabi fid dunya wal akhirah, sampai makalah keberapa? Bab keberapa? Bab kedua atau bab ketiga? Bab ketiga, makalah kedua ya. Nah, makalah kedua berarti halaman 96 ya. Bab 3 makalah kedua. 4 perkara baik dan 4 perkara lain yang lebih baik. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dal hukama'u arba'atun hasanatun walakinna arba'atun minha ahsanu al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu wat taubatu minasy syaikhi hasanatun walakinnaha minasy syababi ahsanu wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Ada 4 perkara yang baik, kemudian akan tetapi ada 4 lagi yang lebih baik. Kalau kabirun apa Bu? Artinya kabirun besar. Kalau akbar lebih besar. Nah gitu ya, biar kita paham, kita punya bahasa Arab. Kalau kabirun besar, kalau akbar dia lebih besar. Kalau shagirun kecil, kalau asghar dia lebih kecil. Nah di sini ada kalimatnya arba'atun hasanatun. Ada 4 yang baik. Walakin akan tetapi arba'atan minha ahsan, akan tetapi ada 4 yang lebih baik lagi daripada 4 yang tadi. Jadi 4 ini baik, tapi ada 4 lagi yang lebih baik. Ini semua orang baik, tapi ternyata ada orang lebih baik lagi. Ya mungkin di antara kita ada orang kaya yang rajin berderma, ada orang yang saleh yang suka baca Quran, ada orang yang soleh ya duhanya, kemudian juga qiyamul lailnya nggak pernah putus. Nah itu semua orang baik, tapi ada orang yang lebih baik lagi. Nah ini ada 4 hal yang baik, kemudian ada 4 hal yang lebih baik lagi. Yang pertama ya, yang pertama apa? Al-haya'u minar rijal. Yang pertama yang baik nih ya, al-haya apa Bu? Al-haya rasa malu ya, hayaun ya, hayaun. Al-haya'u ini rasa malu minar rijal ya, rasa malu yang dimiliki oleh orang laki-laki hasanun baik.
walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi kalau perempuan, orang wadon, ya, dia punya rasa malu itu jauh lebih baik, ya. Jelas. Jadi orang laki-laki malu baik. Kalau ada perempuan malu itu lebih baik. Yang kedua, al-adlu, keadilan atau sikap adil atau rasa adil, min kulli ahadin hasan. Jadi keadilan yang dimiliki oleh setiap orang itu baik. Walakinnahu minal umara'i ahsan. Akan tetapi minal umara, kalau keadilan itu dimiliki oleh umara, para pemimpin, ahsan, dia jauh lebih baik lagi, ya. Jadi keadilan yang dimiliki oleh setiap orang baik. Orang adil itu baik. Tapi lebih baik lagi ini adil kalau dimiliki oleh para pemimpin, ya. Itu yang keberapa Ibu? Yang kedua, ya. Yang ketiga, wat taubatu minasyaikhi hasanatun. Ya, taubatnya seorang syekh, orang yang sudah lansia, orang yang sudah tua, ya baik, hasanatun. Walakinnaha, akan tetapi, minasyababi. Tapi kalau taubat ini bersumber atau dilakukan oleh siapa? Asyabab, anak muda, ahsan, maka dia jauh lebih baik lagi, ya. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, wal judu minal aghniya, al jud, dermawan, suka berbagi, ya, suka memberi, suka nolong. Dari siapa? Orang kaya. Wajar orang kaya kalau nolong. Orang kaya sedekah wajar, baik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Akan tetapi kalau dermawan, suka berbagi, suka nolong itu dilakukan oleh siapa? Al-fuqara, orang miskin, orang fakir miskin, orang duafa, orang lemah, nggak punya apa-apa, ahsan, maka dia jauh lebih baik lagi, ya, subhanallah, ya. Jadi kata-kata indah ini yang memang penuh, ya, keilmuan, ya, penuh dengan hikmah di dalamnya, yang senantiasa mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-haya, yang pertama rasa malu, ya. Rasa malu ini memang harus dimiliki oleh setiap orang, ya. Ini adalah sifat yang baik, ya, rasa malu, ya, karena ketika ada rasa malu maka orang dia akan pilih-pilih, dia akan terbentengi, ya. Maka nanti di dalam hatinya ada alarm, ya, apakah ini perbuatan baik atau buruk. Ketika dia melakukan perbuatan buruk, ya, maka dia akan merasa malu, ya, merasa hina. Maka itu adalah fitrah dari seorang manusia. Yang berabe, yang repot adalah ketika orang udah gak punya rasa malu lagi, ya. Nah, itu yang repot, yang berabe, yang panjang urusannya, ya. Apaan aja dimakan, apaan aja dilakuin, yang penting memenuhi hawa nafsunya, ya, keinginan duniawinya, ya, korupsi, nipu orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang, gibahin orang, ya, sirik sama orang, dengki sama orang, itu nggak punya malu, ya. Karena seharusnya kalau dia punya malu, ya, dia merasa bahwasanya saya nggak layak melakukan ini. Kenapa? Mau nggak kita kalau diomongin orang, ya, mau nggak kita kalau digibahin orang, mau nggak kita kalau dijelek-jelekin orang. Nah itu, ya. Jadi kudu punya rasa malu,
Tahu kudu? Bukan mengkudu, bukan. Kalau mengkudu enak buat nasi goreng. Ya. Ya, kudu itu bahasa Prancisnya artinya Eropa wajib ya, harus. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi rasa malu harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, tadi orang mau berbuat maksiat nggak jadi karena malu, alhamdulillah benar. Tapi ketika misalnya dia malu, Ustaz saya malu kalau baca Al-Quran didengar teman-teman, ya makanya saya nggak mau ngaji. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Ya, jangan sampai salah menempatkan rasa malu al-haya. Jadi al-haya itu baik, tapi terkadang al-haya itu tidak baik. Kapan tidak baik? Ketika ditempatkan tidak pada tempatnya. Ini orang nggak mau belajar. Kenapa saya malu? Karena saya nerimanya susah pembelajaran. Kalau diajarin bebel banget, ya bahlul. Ya diajarin berapa kali kagak mau ngerti, kagak bisa ngerti. Ya akhirnya dia nggak mau belajar lagi. Salah apa benar tuh orang? Salah. Ya. Jadi pinggirin dulu rasa malu ketika belajar. Ya. Makanya kita tuh misalnya nanti ada majlis, ibu ada majlisnya, ada kajian, maka ketika bertanya, maka emang diperintahkan untuk bertanya. Ada orang yang bertanya, sebenarnya dia udah tahu ya jawabannya, cuman dia bertanya tentang hal yang supaya orang lain itu semua tahu, supaya orang lain itu semua paham. Sebenarnya dia tahu, artinya pengen ngajarin kita semua, ya, memberikan pemahaman kita semua tentang suatu hal, ya, supaya bahwasanya kita paham apa yang kita pelajari. Maka nggak apa-apa, ya, kalau ibu bertanya tentang hal yang sebenarnya ibu udah tahu jawabannya, cuman ibu bertanya supaya yang lain juga tahu semua, paham, ya. Jadi jangan malu juga bertanya. Makanya benar tuh, ya, malu bertanya. Nah, berabe kalau sesat di jalan tuh, ya, nyasar, ya, apalagi orang tahu jalanan, ya. Al-haya rasa malu, ya. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi malu di situ, ya, malu yang baik, ya, bahwasanya Allah itu nggak sungkan-sungkan, gitu. Allah itu nggak sungkan-sungkan nyiptain yang namanya ba'udah, yang namanya nyamuk, ya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang benci sama Rasul, orang-orang yang nggak percaya dengan ajaran Islam, mereka merendahkan yang namanya nyamuk. Kok bisa nyamuk ada di kitab suci? Ya, yang pertama, kok bisa ba'udah itu Allah sebutkan di dalam kitab suci? Katanya suci, kok ada makhluk, ya, sejenis nyamuk, ya, di dalam Al-Quran, kitab suci. Kemudian untuk apa Allah nyiptainnya nyamuk? Ya, maka Allah bantah mereka. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min. Orang yang beriman, dia akan mengatakan bahwasanya ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi nggak banyak bantah, ya, semua yang Allah ciptakan, semua yang telah Allah tentukan pasti ada hikmahnya. Tapi orang-orang kafir, fa'ammal ladzina kafaru faya'lamuna, fa'ammal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, bahwasanya madza aradallahu bihadzal masalah, apa-apaan ya Allah, ya, kau masukin di dalam kitab suci
ya masukinnya nyamuk, ya kalimat nyamuk atau makhluknya nyamuk. Ya, untuk apa Allah nyiptainnya? Nyamuk. Padahal ya banyak sekali manfaat hikmah ketika Allah ciptakannya nyamuk. Ya, gara-gara nyamuk ya rumah sakit jadi ramai. Betul nggak Bu? Iya, gara-gara nyamuk demam berdarah. Ya, gara-gara gigitannya doang. Ya, gara-gara nyamuk ya banyak pabrik-pabrik. Ya, ada autan, ada sopel, ada apa lagi? Baygon. Ya, belum yang dibakar, belum yang disemprot. Ya, belum yang dioles-oles. Ya, tapi jangan banyak-banyak pakai autannya, Bu. Ntar dicium sama lakinya asem, pahit. Ya, iya. Maaf, Bu. Nyamuknya nggak cium, lakinya cium. Maaf, Bu. Ya berabe urusan. Kan jangan banyak-banyak makanya. Ya. Kesian tak lakinya. Ya lempengan pakai autan dia sosor. Ya, tapi dia pingsan lagi. Nah itu ya, al-haya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, artinya tadi Bu, jadi wanita itu harus jauh lebih malu. Ya. Kemudian yang kedua tadi adil. Ya, rasa adil. Ya, bahwasanya dari setiap siapapun ya. Dari setiap siapapun yang memiliki ya rasa adil, sikap adil ini adalah baik. Akan tetapi ya bahwasanya ketika ini dimiliki oleh para ulama, para umara, para pemimpin, maka ini jauh lebih baik lagi. Ya. Makanya di antara orang yang pertama kali akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, ya di mana tidak ada pertolongan ataupun naungan ya kecuali adalah pertolongan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kata Rasul al-imamul adil. Ya, imam yang adil, pemimpin yang adil, umara yang adil. Nah itu. Ya. Kemudian juga di antara doa yang diijabah adalah doanya pemimpin yang adil. Nah, makanya baik ya jauh lebih baik ketika para pemimpin kita ya punya sikap keadilan. Kenapa? Karena para pemimpin ini ya dia bisa memberikan maslahat yang begitu banyak. Ya. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya kita nggak punya jabatan, kita nggak punya kedudukan, tapi kalau pemimpin seorang umara dia adil, maka ketika dia al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar gampang, ya mudah dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan jabatannya dia bisa melakukan apapun kebaikan, bisa menerapkan yang namanya keadilan. Ya, makanya tadi juga perempuan, kenapa jauh lebih baik perempuan itu malu? Ya, karena lagi-lagi perempuan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dijaga, yang dimuliakan harkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perempuan ini banyak ya fitnahnya. Ya, banyak juga keburukannya. Ya, bahwasanya disebutkan juga dalam hadis ya kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang perempuan. Ya, maka bagaimana hadirkan rasa malu ini ya di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ya, malu misalnya kalau kita ya belum bisa ngurus anak atau keluarga atau suami dan sebagainya. Nah ini artinya ada maslahat yang lebih besar yang memang ingin ditampakkan. Ya, kenapa hal-hal tersebut ini lebih baik ya daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga
yaitu at-taubatu, taubat, ya, taubatnya seorang, ya, orang tua, orang yang sudah berumur, ya, itu baik. Tapi kalau ada anak muda dia taubat, maka itu jauh lebih baik lagi. Orang tua taubat emang udah wayaknya, emang udah waktunya, udah mau maghrib, ya, tinggal nunggu beduk doang, ya, emang udah wayaknya. Dia mah nggak pantas nongkrong di pinggir jalan. Orang pantas, ya, nongkrong tempat ngopi, orang pantas, ya, nongkrongnya di musola, majlis taklim, banyakin tahu, pantas, emang udah waktunya. Ngapain udah tua, ya, udah tua masih mau jadi apa, presiden ini. Allah, ya, amal pikirin bekal kita udah banyak apa belum? Karena kata Syekh Ali Jum'ah, kalau kita berbuat kebaikan itu, kebaikan kita bainal qabul wal mardud, ya, bainal qabul wal rad, antara diterima ataupun tidak. Bisa jadi ibu duduk di sini nggak diterima ngajinya, nggak diterima amal ibadahnya. Bisa jadi saya ngomong di sini ini nggak dapat pahala, saya nggak diterima, ya, timbang ngomong doang. Ya, kita nggak ada yang pernah tahu, ya, amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata beliau, ada satu amalan yang kalau dikerjakan, walaupun dikerjakan oleh seorang yang fasik, ya, orang yang suka berbuat dosa, ya, para peminum minuman keras ataupun yang lainnya, kalau dia mengerjakan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya? As-salatu ala Nabi, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bersolawat, insya Allah, ya, sudah diterima, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersolawat kepada Rasulullah. Dan ini jadi kalau orang tua wajar taubat, emang hapus. Tapi kalau anak muda dia taubat, cakep, ya. Kenapa anak muda, ya, dia bertaubat di sini dikatakan ahsan, lebih baik, karena anak muda itu lagi gairah-gairahnya, lagi semangat-semangatnya, lagi menggebu-gebuknya, ya, dia punya cita-cita masih panjang. Ya, dia punya amalan itu banyak, dia punya kerjaan itu banyak, ya, dia punya semangat luar biasa. Nah, bagaimana semangat ini dia arahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana pekerjaan amalan dia senantiasa selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, itu yang bikin mulia. Ya, karena kebanyakan manusia, kebanyakan anak muda, dia lalai, dia melupakan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buktinya sekarang di masjid ada nggak bu anak muda? Ada, tapi dikit. Ya, banyakan di mana? Di kafe sekarang. Ya, apalagi sekarang kafe itu meruntuk, tahu meruntuk? Banyak, ya, tempat-tempat ngopi. Yang penting dia beli kopi, ada wifi, udah anteng dia di situ. Nah, itu waktu saya di Sudan juga begitu. Jadi apa, sepanjang jalan itu, pinggir jalan, orang pada minum kopi, ya. Jadi orang Sudan itu demen minum kopi. Ya, kalau orang Mesir dia suka ngejus, ya, banyak tukang jus, ya. Nah, itu dibikin tempat-tempat buat nongkrong, ya, buat ngobrol, lupa waktu dan sebagainya. Nah, itu anak muda. Nah, ketika ada anak muda yang aneh, anak muda dia rajin ke masjid, anak muda kok dia rajin ngaji,
ya, anak muda kok dia aktif di masjid. Nah ini, ya, ini yang aneh, ini yang mulia, makanya dikatakan ahsan, lebih baik, ya. Maka mudah-mudahan ibu punya anak diarahkan, diingatkan, ya, insyaallah jadi anak yang soleh dan solehah. Dari kecil diajarin, karena kalau udah gede susah, ya. Kalau udah bengkok, ya, udah keras nih, mau dilurusin yang ada patah, ya. Makanya akhlak itu diajarin dari kecil, ya, biar nanti besarnya gedenya gampang diarahin, diajar. Karena kalau udah gede, udah biasa ngomong nggak bener, ngomong goblok dan sebagainya, ya, yang viral tuh, ya. Udah gitu nggak bukan sekali doang, yang ngucapinnya berkali-kali, ya. Nah itu namanya akhlak, susah dirubah. Kalau udah sudah menjadi kebiasaan susah, bisa dirubah, cuman memang butuh waktu. Orang kalau suka ngomong ngomong kasar, maka akan susah dia merubahnya. Bisa dirubah, cuman butuh waktu. Bisa dirubah, cuman butuh waktu, ya. Kalau sudah besar, nah seperti itu, ya. Tadi taubah, kemudian yang terakhir adalah al-jud, ya, al-jud minal agniya, dermawan, ya, dari orang-orang kaya. Baik, akan tetapi kalau ada orang fakir, orang miskin, dia dermawan, dia berbagi, maka jauh lebih baik, ya. Kalau ada orang fakir, ya, dia punya duit, ya, dia punya duit timbang 100.000, ya, tapi dia berani buat berinfak, bersedekah 50.000, berarti sisa buat dia berapa, Bu? 50. Itu dia nggak tahu tuh nanti kebutuhannya buat apa, ya, tapi dia berani hasil atau apa yang dia punya setengahnya dia berikan untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berbagi. Ada orang kaya punya harta miliaran, ya, triliunan, miliar, ya, cuman dia sedekah cuman 1 juta, ya, cuman 2 juta. Nah kira-kira gedean mana sedekahnya, orang kaya apa orang miskin? Orang miskin, karena dia timbang dia punya 100.000-nya, ya, cuman itu doang, tapi dia berani untuk berbagi setengahnya. Tapi orang kaya dia punya harta yang banyak, ya, triliunan, tapi dia cuma sedekah 1 juta, 2 juta, ya, artinya masih banyak hartanya. Ya, makanya kalau sedekah berbagi jangan nunggu kaya, karena lebih ribet lagi, lebih hitung-hitungannya lebih ruwet lagi. Mendingan tadi, ya, punya 100.000 sedekah 50.000. Kalau nanti 1 miliar, masa sedekahnya 500 juta, 500 juta dapat Avanza baru. Oh, setannya lebih baik lagi, makanya. Nah itu, ya, Bu. Jadi kadang manusia punya harta bingung, nggak punya harta juga, nggak punya harta ribut, punya harta juga ribut. Kemarin saya jadi saksi ahli di pengadilan Jakarta Barat. Ada teman saya pengacara, dia suka ngurusin masalah perdata, ya, keluarga, masalah perceraian, masalah warisan. Nah kemarin masalah warisan, harta warisannya berapa, Bu? Harta warisannya hampir 1 triliun, ya, hampir 1 triliun, bukan 1 miliar, bukan 500 juta, ya. Harta warisannya hampir 1 triliun, ya. Orang tuanya punya usaha apa tuh, ya, kayak Bang Haji bagi-bagiin dulu, salah satunya apa, alat pemadam kebakaran, ya, itu di Joglo. Tanahnya ada yang sekitar dekat rumah saya, ternyata tanah yang sekitar dekat rumah saya di Joglo, saya tahu RT-nya. Terus punya tanah juga di Cikupa, Tangerang,
banyak, hampir 10 hektar. Ya, hampir 10 hektar itu dibuat gudang-gudang, disewain. Wah, itu omsetnya berapa itu setiap bulan, setiap tahun? Ribut. Ya. Jadi orang tuanya udah meninggal, anaknya udah pada sepakat. Jadi anaknya 1 laki-laki, 3 perempuan. Mereka udah sepakat bagi waris 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1. Ternyata yang diandelin anak laki-laki ini udah keburu meninggal. Nah, mohon maaf, ini anak laki-laki ya punya bini, punya anak. Nah, begitu dah. Jadi dikuasain sama anak sama bininya, sehingga saudaranya ini gak terima. Saudara si mayit ini yang adik-adiknya, ketika abangnya yang laki-laki meninggal, ternyata dikuasain sama anak dan bininya, istrinya, sehingga saudara-saudaranya ini gak terima, makanya digugat ke pengadilan. Ya, ketika penetapan ahli waris itu saudara-saudaranya si mayit tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Ya, ditetapkan bahwasanya menjadi ahli waris hanya istrinya dan anaknya, dikuasai sama istri dan anak. Saudaranya nggak dianggap. Ya, makanya digugat ke pengadilan. Udah ngomong baik-baik nggak mau, akhirnya saudaranya ngegugat ke pengadilan. Pas di sidang kaget hakimnya, ini harta banyak banget. Ini pas diverifikasi objek yang ini bingung hakimnya ini. Masya Allah, orang ya tukang bakso aja ribut, apalagi ini gitu. Ya, tukang bakso punya duit kadang ribut, nggak punya duit juga ribut. Manusia yang banyak harta juga ribut. Allah. Ya. Orang dengernya doang. Aduh ya Allah, jadi pelajaran ya Bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa didik anak kita dari kecil ya dengan ilmu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa qanaah yang menerima apa adanya, bahwasanya hukum waris itu udah ada jalannya, udah ada aturan, udah kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah ya, di situ penuh dengan keberkahan. Ya, jangan semuanya mau diambil, mau dibawa kemana. Harta nggak bakal kita bawa pulang, nggak bakal dibawa ke kuburan ya. Ya, semua bakal ditinggalkan. Ya. Nah, itu mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berinfak, bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti ada dari ustaz kita, guru kita yang akan menyampaikan tentang travel. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa umrah. Ya. Kumpulin duitnya sambil banyak-banyak berdoa ya. Udah tahu doanya, saya ajarin doanya. Mudah-mudahan kita semua bisa sering-sering berangkat umroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyarata baitika al-mu'azzam wa rasulika al-muqarram fi kulli 'am bi ahsanil hal ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Hafal. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal muqarram fi hadzal 'am atau fi kulli 'am bi ahsanil hal ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa ziarah ke rumahmu yang mulia, Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian bisa ziarah ke makam Rasul yang mulia, Masjid Nabawi, setiap tahun dengan keadaan yang baik, keadaan sehat ya, penuh dengan keimanan, semangat untuk ibadah ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua Allah panggil untuk bisa hadir
ya di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi sebagai tamu Allah dan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada khilaf, yang benar dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.